wabarakatuh. Selamat pagi guys, selamat berjumpa kembali bersama saya Tatang Ciwidey dalam acara Serba-Serbi Informasi. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah gagasan yang dibuat oleh pembina lingkungan hidup dari RW 16 Kelurahan Sukamiskin, di mana beliau merencanakan membuat hunian asri dalam lingkungan alami. Diharapkan di lingkungan kompleknya menjadikan suasana yang sejuk, hijau, serta banyak oksigen yang dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon di sekitar rumahnya. Dan juga lingkungan rumah menjadi hijau, indah, dan bagus. Sehingga bisa membuat lingkungan yang menarik buat semua orang. Selanjutnya kita lihat dalam video berikut ini. Sebelum kami memulai ke gagasan lingkungan hidup, mari kita lihat dulu ini adalah lingkungan di RW 16, Kelurahan Sukamiskin. Kebetulan pagi ini kami melakukan olahraga jalan pagi mengitari komplek Posgiro. Ini ada di bagian belakang, di kiri kanan adalah kapling yang sudah dihuni oleh penduduk RW 16, ada juga yang masih kosong, yang sedang direncanakan untuk pembangunan. Dapat kita lihat memang di sini rumahnya cukup besar-besar, lingkungannya sepi, dan masih cenderung banyak pepohonan. Sehingga dilihat dari dekat atau jauh lingkungan ini rasanya cukup sejuk ya, karena dilindungi oleh pepohonan. Rumahnya juga kebetulan di sini banyak yang rumah besar-besar. Nah, ini komplek pos itu bagian belakang atau di RT 5 yang kebetulan bukan tanah perumahan, tapi merupakan tanah kapling, di mana rata-rata per kapling antara 500 sampai 1000 meter. Yang dilihat di depan sana adalah rumah Kalimantan yang dibangun di atas sana kurang lebih 600 meter. Di bawahnya cukup asri dan ini dibangun dari susunan kayu-kayu Kalimantan. Sementara ini di sebelah kirinya ada bangunan permanen. Ini juga bangunan yang sedang direnovasi dan kita lihat dari sebelah depan jalan raya kompleknya masih asri dan cukup enak dipandang, suasana sepi dan sejuk sehingga membuat betah para penghuninya. Nah, kembali kita ke belakang rumah. Di sini masih banyak juga lahan-lahan yang kosong yang masih belum dibangun oleh pemiliknya. Di sisi lain ini tanah yang kosong, ada yang dibangun tidak permanen dan dikontrakan, ada juga yang masih dalam bentuk tanah rumput ya. Tanah rumput, dan dengan suasana ini rasanya perumahan menjadi lega ya, luas karena masih terdapat rumputan, lahan kosong yang belum dibangun. Ini depan rumah yang baru dibangun sekitar 400 meter tanahnya, dan ini warung Pak Kole yang menjadi tempat kumpulnya bapak-bapak pensiunan di sini untuk makan, ngopi, dan ngobrol. Kita kembali ke kanan, kita belok ke kanan, kita melintasi di komplek Posgiro RT 5 di bagian belakang. Terus kita susuri ke sana dan jalan lurus ke sana menuju ke Jalan Purbasari. Selanjutnya akan menuju ke Arca Manik, Antapani, dan ke kota. Ini masih di jalan komplek belakang, terlihat jalannya sepi, rumahnya hening, membuat suasana semakin tenang. Namun nanti mungkin kita sebentar lagi akan menuju ke komplek bagian depan yang notabene itu dibangun oleh developer. Rumahnya beraneka ragam dari tipe 21 sampai ke tipe 70 juga ada, sehingga dan jalannya kebanyakan
yang kecil-kecil ya. Jadi untuk berlewat-lewatan ini agak susah. Kalau ini karena di RT 5 yang tadi couplingnya 500 sampai 1000 sehingga jalannya juga lebar, rumahnya juga besar-besar, pohonnya juga rindang sehingga terkesan rumahnya asri alami. Kalau di Jakarta mungkin ya kita arahkan ke Jakarta Selatan, banyak pepohonan besar dan sejuk. Ini juga demikian. Ini jalan menuju keluar dari belakang ya, dari RT 5 menuju ke Jalan Pesantren Raya. Nanti nembusnya kalau ke kiri itu ke Ahmad Yani, ke Cicadas atau ke Ujung Berung. Kalau ke kanan bisa ke Antapani, bisa juga ke Guru Minda atau Soekarno-Hatta, juga bisa ke Cileunyi. Nah ini tanah-tanah yang masih kosong, belum dibangun oleh pemiliknya. Masih ribuan meter lagi ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera dibangun oleh pemiliknya. Ini sebelah kiri juga rumah salah seorang pejabat di Jakarta yang kebetulan lagi membangun rumah di sini cukup besar. Entah untuk kantor atau untuk mes saya juga kurang tahu. Yang jelas rumahnya besar. Nah ini juga baru dibangun, belum selesai, masih finishing dan cukup besar. Juga pemiliknya belum tahu orang mana gitu kan. Nah ini tanah kosong milik orang Kalimantan sepertinya, karena di sini ada rumah ala Kalimantan di mana rumah kayu dibuat di sini, di bawahnya masih seperti tanah biasa. Jadi rumah dipakai atasnya dan bawahnya didesain untuk ruangan tertentu sih. Jadi masih bisa digunakan, namun rumah intinya adalah rumah yang atas. Kesannya ini konsep rumah Kalimantan sepertinya. Nah, itu sebelum nanti kita menuju ke masalah program dari Pembina Lingkungan Hidup, bahwa di belakang ini memang lingkungannya sudah asri, alami. Saya kira masih tidak perlu lagi dibenahi lagi karena dengan suasana alam yang ada pun sudah kelihatan asri, tenang, sejuk. Demikian. Ini jalan masih menuju ke depan. Ini coupling yang baru dibangun oleh salah satu pemiliknya. Sekarang baru dipagar ya sekitar 500 meter. Mungkin nanti akan segera dibangun. Dan ini warung dari Pak RT 05 cukup ramai sekali di sini. Karena selain warung bukanya di pinggir jalan strategis, juga para Grab lebih banyak mangkal di sini. Sehingga menjadi bikin ramainya warung. Nah ini jalan menuju ke Antapani, sementara ini menuju ke Cicahem atau Ujung Berung juga lewat sini. Kita masuk ke Jalan Pesantren Raya ini. Terus kita jalan ke sana dan jalan ini ada di luar perumahan kita. Dan di depan terlihat sekolah Madani, sekolah internasional, sekolah mahal lah, yang banyak sekali peminatnya. Dan banyak sekali orang-orang yang jauh menyekolahkan anak-anaknya di sini. Dengan adanya sekolah internasional atau madani yang bagus ini, banyak orang notabene kaya menyekolahkan anaknya di sini. Orang jauh-jauh juga menyekolahkannya di sini. Dan dampak positifnya banyak sekali yang mencari kontrakan rumah di sini agar dia bisa menunggui anaknya sekolah di sini. Tidak terlalu jauh dari rumahnya. Mungkin 1 tahun sampai 3 tahun mereka ngontrak dengan harapan bisa cukup jalan kaki menuju rumah sini. Lebih efisien, lebih fokus. Ini nama sekolah Madani. Di sini juga ada Sigma Foundation. Itu apa? Kami juga belum mengerti ya, barangkali ada rekan-rekan yang tahu silahkan di komen di bawah ini. Ini karena kegiatan masih PSBB atau masih dalam suasana pandemi,
Jadi sekolah ini belum dibuka secara full. Mungkin ini hanya yang berkepentingan aja yang datang ke sini. Jadi kelihatannya sepi. Tapi walau waktu dulu saat belum ada pandemi, sekolah ini cukup ramai dan sangat macet di sini. Kita lihat di sini ada pendaftaran sekolah. Siswa baru Bintang Madani, silahkan kepada rekan-rekan yang nonton ini barangkali mau mendaftarkan anaknya di sekolah yang bagus, silahkan datang ke sini. Dan lingkungan pinggir jalan ini masih terdapat pepohonan yang besar. Ini kelihatan masih ya sedikit asri lah di sini. Tapi mungkin di dalamnya kompleknya karena ada tipe 21, tanahnya sempit, rumahnya berjejeran, sehingga pohon-pohon menjadi kurang. Hanya terdapat pohon-pohon di jalan pesantren dalam rayanya saja, karena itu jalan utama. Dan harapan dari Bapak Pembina Lingkungan Hidup RW 16 mengharapkan rumah-rumah yang di samping jalan atau di depan jalan rayanya diharapkan dapat menanam pohonan secara terstruktur, rapi, dan pepohonan yang bagus sehingga bisa dimanfaatkan untuk hunian alami dengan pohonan-pohon yang rindang, bagus, rapi, dan bermanfaat. Selain bermanfaat juga indah dilihat sehingga kesannya rumah menjadi elit karena adanya pepohonan yang bagus. Nah, ini pintu gerbang masuk ke Komplek Posgiro RW 16 dari samping masjid. Seperti ini. Sementara pintu utamanya nanti ada di sebelah kanan sana. Ini pintu belakang, pintu tengah yang di samping masjid karena pandemi, jadi yang dibuka pintu ini, pintu utama tidak dibuka. Jadi hanya pintu yang ini, yang tengah sama pintu yang kiri tadi yang di RT 5 yang dibuka selama musim pandemi. Nanti malam barangkali yang pintu utama baru dibuka sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi yang dibuka ya pintu barusan. Sebagai tanda upaya menghindari lalu lalangnya orang yang lewat, bukan penduduk, sehingga dikhawatirkan adanya virus corona yang lewat sini. Ini ada di depan kanan adalah ruko-ruko di Komplek My Home yang baru dibangun sekitar ya mungkin ada 200 rumah yang dibangun dan kebetulan sudah habis semua. Ini kompleknya cul-de-sac, cukup bagus ya. Yang dulunya ini rawa sekarang menjadi rumah elit. Sehingga di RW 16 ini mengangkat komplek kita menjadi komplek yang lebih baik ya. Selain dekat kepada kota besar, tidak terlalu jauh, tidak terlalu macet, dan lingkungannya cukup asri dan alami, serta air di sini bagus. Kalau di Arca Manik masih menguning, di sini air sudah bening ya. Sehingga daya tariknya itu salah satunya bagi para pengambil keputusan untuk memilih rumah di sini. Ini jalan pesantren raya yang menembus ke penjara Sukamiskin ke depan sana. Dari sini lurus terus sampai mendekat ke penjara Sukamiskin. Di samping pesantren Sukamiskin juga. Setelah itu jalan besar Ahmad Yani antara Cicahem Ujung Berung atau Cicahem Ujung Berung sampai ke kota, ke Sudirman, ke Cimahi. Kalau ke ujung Berung sampai ke Cileunyi dan seterusnya. Nah, inilah jalan pesantren raya yang kadang-kadang pada hari-hari tertentu dipakai jalan alternatif untuk menembus dari kota Bandung yang lewat Cicahem menuju ke Soekarno-Hatta atau ke Cileunyi. Bisa lewat sini. Nah, ini
Yang sebelah kiri adalah rumah-rumah depan di Komplek Posgiro RW 16 yang menghadap ke jalan raya. Kalau di belakang rumah itu ada yang menyamping menghadapnya ke jalan-jalan kecil yang dibangun oleh komplek. Nanti pintu gerbang komplek ini mungkin satu RW yang pintu kompleknya digerbangin, disatpamin, dijaga ya RW 16 ini. Jadi pintu-pintu yang akses ke dalam masing-masing udah ditutup. Hanya pintu utama ini biasanya dibuka untuk musim pandemi ini jam 7 malam. Ini pintu masuk ke Komplek Posgiro RW 16, Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung, Kecamatan Arcamanik. Nah, disinilah awalnya masuk ke RW 16, Komplek Posgiro, dan di sini pula mulainya Bapak Pembina Lingkungan Hidup RW 16 menggagas untuk tetap menciptakan hunian yang asri dalam lingkungan alami dengan cara menanam pohon-pohon, membuat taman di depan rumahnya yang bagus. Kalaupun bisa, ya mungkin membuat kolam kecil ikan koi dan sebagainya, atau ikan lele di tong dengan ditanami sayuran, sehingga di depan rumah itu kelihatan hijau dengan pepohonan, sayuran, tumbuhan, serta ada kecipak air di dalam kolam maupun di dalam ember. Ada dua hal yang diinginkan. Kalau kolam lele barangkali sebagai tambahan ekonomi untuk warga, jadi bisa menanam lele dan bisa dimakan sendiri. Dalam jangka tertentu itu bisa membantu ekonomi rumah tangga. Satu lagi, tanaman ikan hias seperti ikan koi, tanaman-tanaman janda bolong dan sebagainya, sehingga rumah menjadi indah dan asri, bisa dinikmati sebagai refreshing. Nah, ini adalah denah komplek yang ada di tempat kami, jadi bisa dilihat di sini. Ini pintu gerbang utama, masuk ke dalam. Ini rumah yang samping gerbang utama, ini kiri kanan sudah direnov semua. Dan kita terus. Nah, di sini pepohonan kan masih sedikit ya. Kemarin Bapak Pembina Lingkungan Hidupnya sudah menyarankan agar dibenahi lagi supaya baik. Nah, untuk itu sebentar lagi kita akan menuju ke rumah pembina lingkungan hidup kita. Seperti apa sih tanaman yang membuat hunian asri dalam lingkungan alami. Sehingga nanti diharapkan rumah-rumah yang ada di sekitar sini, khususnya di jalan utama ini, bisa kelihatan asri, pepohonannya juga bagus, rapi, bermanfaat, dan bernilai ekonomi. Baik bisa dijual ke rekan ataupun hanya sebagai hiasan yang juga berpotensi untuk dijual keluar. Silahkan. Nah, rekan-rekan, guys semua, ini baru kita masuk ke rumah Bapak Penggagas Lingkungan Hidup RW 16. Ini nih rumahnya. Beliau menanam anggrek-anggrek di depan rumahnya. Pohon-pohon besar juga ada. Sehingga terkesan rumah itu lebih asri. Dan beliau juga pun ahli anggrek. Beliau ditekuni selain profesinya sebagai rektor ya, juga beliau hobi dengan seperti ini. Dan diharapkan rumah semuanya juga bisa mencontoh seperti ini sehingga lingkungannya menjadi indah dan asri. Sebentar lagi kita lihat ke dalamnya seperti apa. Ini adalah di luar, pohon anggrek, pohon gelombang cinta, pohon gelodongan dan sebagainya yang ditata sedemikian rupa sehingga terkesan seperti di Kebun Raya Bogor lah, kira-kira seperti itu. Ini terkesannya sehingga kalau siang hari di sini tidak panas, bisa melihat sejuk dengan pemandangan yang hijau gitu ya. Di sebelah kirinya anggrek-anggrek yang cukup banyak. Beliau menstek sendiri, mengembangkan sendiri seperti ini, dan beliau sangat rajin untuk menyiramnya setiap hari. Seperti ini di dindingnya juga dirapikan, dilihat. Airnya terkesannya menjadi bagus. Sementara di bawahnya supaya lebih indah lagi ada tong-tong bulat yang isinya lele dan belut.
dan ditanami oleh kangkung, pakcoy dan sebagainya, sehingga ini bisa dijadikan sebagai lalapan atau bernilai ekonomi buat rumah lah kalau mau. Namun yang lebih terpenting di sini lingkungan menjadi hijau, indah. Dan kami berharap juga di lingkungan sini seperti ini semua menjadi indah. Mungkin ini bisa menginspirasi rekan-rekan, guys semua yang menonton ini bisa melakukan hal yang sama, bahkan lebih baik. Nah ini pohon-pohonan anggrek yang nggak tahu apa sih namanya, cukup mahal juga katanya, ya dikelola dengan baik oleh Bapak Pembina Lingkungan Hidup, siram tiap hari sehingga tumbuh dengan bagus, dan banyak sekali tamu-tamu yang datang ke sini melihat, bahkan tidak sedikit yang membeli atau menukar dengan anggreknya yang mereka punya. Nah, tertarik dengan penataannya, lingkungannya. Nah, apabila perumahan ini di sini rumahnya melakukan hal yang sama seperti ini, mungkin banyak hal yang menguntungkan. Selain lingkungan menjadi hijau, sirkulasi udara menjadi bagus, dan juga ini bernilai ekonomi, sehingga bisa dijadikan objek wisata maupun menjual anggrek kakak ini kepada orang lain atau ke komplek lain. Di sini ada komunitas pengurus anggrek misalkan yang bersatu dengan lingkungan hidup, bisa mengkoordinir anggrek-anggrek di rumah-rumah ini dan bisa dikomersialkan. Itu memberikan peluang ekonomi yang bagus buat lingkungan, khususnya yang sudah punya bakti, masih punya waktu, punya tenaga, dan punya hobi. Itu barangkali yang akan menunjang cukup bagus. Nah ini kita coba dilihat, diputar-putar di lingkungan rumahnya saya dulu seperti ini, dan ini Bapak RW, Ketua RW juga ada di sini. Ini adalah pelaksana harian yang baju hijau. Ini Bapak RW yang juga ikut membina, ikut melestarikan untuk lingkungan hidup, hunian asri, lingkungan alami. Sehingga diharapkan nanti seluruh warga, khususnya yang di pinggir jalan ini, sampai ke bawah ya bisa melakukan hal yang sama. Nanti akan kelihatan lebih cenderung indah dan bermanfaat komplek ini. Nah ini baru dalam hal anggrek, ya, dalam hal pepohonan. Nanti ada hal yang lebih lagi, yaitu mengenai ikan piaraan atau budidaya. Ada ikan arwana, ikan koi, ikan apa, termasuk ikan lele dalam drum pun tadi sudah kelihatan. Nah ini tanaman anggrek yang ada di dalam. Nah ini tanaman-tanaman, ada juga jenggot aki, ada janda bolong, ada kuping gajah, ada anggrek jenis lain, saya kurang begitu tahu, dan banyak hal yang dilihat. Mungkin saya tidak tahu satu persatu namanya, tapi kelihatan seperti ini pohonnya lumayan bagus juga. Nah ini ada arwana, sudah berumur 5 tahun, panjangnya sekitar 50 cm ya. Jadi bisa dilihat sebagai hiburan, ya, sebagai keindahan. Di depan rumah ada akuarium, ada anggrek, ada penghijauan. Begitu indah rumah ini. Nah, ini di bawahnya di pot beberapa bunga. Di atas juga ada jenggot ake, ada pohon anggrek. Nah di bawahnya lagi, nah ini ikan koi, kolam koi ada di samping rumah, sehingga menjadikan suasananya bikin betah. Laksana di kampung tapi di tengah kota, rekan-rekan. Jadi suasana seperti ini yang memang cukup nikmat sih kalau kita coba direnungkan, duduk di sini santai meresapi, melihat ikan koi, melihat tanaman anggrek, melihat lingkungan hidup asri ya. Ini baru contoh satu rumah yang seperti ini. Apabila rumah-rumah lainnya juga seperti ini sepanjang jalan ini, tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang yang suka, senang pada saat lewat di depan rumahnya ini. Makanya harapan dari Pembina Lingkungan Hidup dengan adanya gagasan kegiatan ini,
minimal bisa ditularkan kepada tetangga kiri kanan atau kepada teman-teman lingkungan komplek ini khususnya, dan para pemirsa yang nonton ini pada umumnya sebagai inspirasi untuk melakukan hal yang sama. Karena dengan hal seperti ini insya Allah penyakit-penyakit yang lain juga bisa hilang karena terapi dengan adanya menikmati keindahan ini. Seperti itu rekan-rekan, jadi sekali lagi dalam video ini saya menyampaikan adalah konsep hunian asri dalam lingkungan alami di RW 16 ini bisa dinikmati dan bisa dijadikan inspirasi untuk rekan-rekan untuk melakukan hal yang sama. Ini jalan dilihat dari depan. Ini ke sebelah barat menembus ke pintu utama. Seperti ini, cuma kebetulan banyak yang parkir di pinggir jalan sehingga mengurangi view-nya jalan ini. Itu adalah Bapak Pembina yang sedang sibuk memelihara tanamannya supaya tumbuhnya subur dan bagus. Dan kegiatan ini rutin dilakukan setiap hari dan alhamdulillah hasilnya memang bagus juga. Dan perlu kami sampaikan, di rumah ini sering dipakai untuk ajang komunikasi. Hampir pada setiap ada kesempatan kita diskusi di sini perihal lingkungan hidup khususnya. Termasuk yang menyangkut terhadap perkembangan anggrek. Di sini juga bahas tentang rencana goes bersama ya. Memang ada kegiatan olahraga bersama. Mungkin juga ada juga yang hobi jabat binton. Kadang-kadang kita diskusi di sini membahas tentang apapun yang sifatnya silaturahim lah, mendekatkan silaturahim. Kadang pulang masjid juga dia kumpul di sini di perapatan. Sudah kumpul 1-5 menit baru bubar. Jadi alhamdulillah silaturahim juga terjaga. Karena kebetulan rumah Bapak Pembina ini ada di perempatan yang kalau pulang dari masjid itu di sini akan terbagi ke kiri, ke kanan, ke depan. Bubarnya di sini. Sambil melihat-lihat tanaman anggreknya yang dari mulai kecil sampai besar bahkan sampai berbunga. Yang melihat menyetek juga. Jadi sambil belajar. Nah ini pohon-pohonan yang beliau tanami semua. Ditata dengan cukup bagus sehingga kami pun tetangga yang melihat dan duduk sini cukup betah berlama-lama karena selain indah sejuk tenang bawaannya. Ya ini barangkali yang diharapkan oleh Bapak Pembina Lingkungan Hidup termasuk Bapak Ketua RW 16 yang tadi menghimbau bahwa diharapkan seluruh warga dapat berusaha melakukan hal seperti ini. Tidak harus memaksakan sama seperti ini, minimal ada tanaman-tanaman yang ditanam di halamannya ataupun ada budidaya lele, boleh saja. Pokoknya jangan terlalu membebani, tapi melakukan langkah-langkah konkret walaupun sekecil apapun. Sehingga diharapkan kalau semua menanam ini menjadi secara kebersamaan lingkungan kita menjadi asri dan alami dengan lingkungan yang hijau. Ya, diharapkan kedepannya menjadi paru-paru kita karena udara di kita sudah mulai banyak polusi dan diharapkan dengan adanya pepohonan ini bisa menyaring polusi tersebut dan bisa mengelola oksigen untuk kita semua. Sehingga diharapkan bapak-bapak, ibu-ibu yang punya rumah untuk tetap berusaha melakukan penanaman seperti ini. Demikian kilah dari Bapak RW sebagai ketua dari komplek perumahan ini menegaskan. Ini adalah ikan koi yang ada di rumah Bapak Pembina. Cukup bagus ya. Enak dilihat, enak
pandang, membuat hati sejuk, terhibur. Nah, seperti ini rekan-rekan yang diharapkan di lingkungan kita ini. Mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi inspirasi buat rekan-rekan semua, khususnya di Komplek RW 16, pada umumnya semua rekan-rekan yang sempat menonton video ini, menjadikan inspirasi untuk melakukan hal yang sama. Saya yakin mungkin rekan-rekan akan lebih baik daripada kami, yang sebenarnya kami hanya Bapak Pembina yang begitu tahu. Kami sebagai orang baru ya, baru mengenal hal seperti ini atau belum menekuni, nanti ya ke depan belajar. Jadi masih kecil pengetahuan kami untuk penanaman lingkungan hidup dan pemeliharaan budidaya ikan koi. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya pada saya sendiri, umumnya untuk Anda para pemirsa yang nonton YouTube ini dapat dijadikan inspirasi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tidak ada maksud lain kecuali kami hanya menyampaikan informasi ini sebagai inspirasi buat rekan-rekan dan kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Sampai ketemu kembali dalam acara video-video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.